Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Aziza, NIM E 2019-2039, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam selaku dosen pengampu Pak Abdul Wadud Nafis LC MEI. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu teori tabungan, teori investasi, dan faktor yang mempengaruhi seseorang menabung dan berinvestasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori tabungan. Teori tabungan dalam konvensional yaitu tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan disimbolkan dengan S. Bisa juga disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. S sama dengan Y dikurangi C. Selanjutnya, teori investasi dalam Islam. Definisi tabungan menurut M. Nejatullah Siddiqi, Role of the State in the Economy and Islamic Perspective, The Islamic Foundation, Leicester UK 1996, bermakna dua. Yang pertama, tabungan yang ditunjukkan untuk berjaga-jaga dan tabungan ditunjukkan untuk investasi. Tentu saja investasi yang produktif, bukan investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh konvensional, di mana aktivitas spekulasi masuk dalam definisi inflasi. Tabungan dalam Islam sudah jelas menjelaskan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf dan tabzir, serta mereka dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27, yaitu dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dengan akan haknya, kepada orang miskin dan kepada yang ada dalam perjalanan, dan jangan kalian menghambur-hamburkan harta kalian secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori investasi. Teori investasi dalam konvensional menurut berbagai definisi investasi mengandung tiga unsur yang sama. Yang pertama, pengeluaran atau pengorbanan sesuatu pada saat sekarang yang bersifat pasti. Kedua, ketidakpastian mengenai hasil resiko. Dan ketiga, tidak ada pastian hasil atau pengembalian di masa datang. Secara singkat, investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dalam investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal. Dengan demikian, di dalam ekonomi, pengertian investasi atau akumulasi modal itu adalah berbeda atau tidak sama dengan modal. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi tetap, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin, peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, investasi residensial, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga, investasi persediaan, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, barang mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya, teori investasi dalam Islam. Teori investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan teori investasi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Secara lebih
spesifik, Net Wali 1993 mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islam akan sangat berbeda dari perekonomian non-Islam. Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga 0. Ia mengganti variabel suku bunga dengan variabel expected rate of profit. Penggantian variabel ini membawa perubahan mendasar karena tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar kredit dan bukan ditentukan oleh tingkat profitabilitas bisnis pengusaha. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi seseorang menabung dan berinvestasi. Faktor yang mempengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi konvensional itu ada 6. Yang pertama, sebuah kekayaan yang telah terkumpul. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, sikap berhemat. Yang keempat, keadaan perekonomian. Yang kelima, distribusi pendapatan. Yang keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Faktor menabung dalam konsep ekonomi Islam. Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatnya dengan beragam motif, antara lain: yang pertama, sebuah untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Yang kedua, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan. Yang ketiga, untuk mengakumulasikan kekayaannya. Faktor yang selanjutnya, faktor investasi dalam ekonomi konvensional. Yang pertama, sebuah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh dengan suku bunga. Yang kedua, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya, faktor investasi dalam Islam. Menurut Net Wali 1995, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua, dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Sehingga seorang muslim boleh memilih 3 alternatif atas dananya, yaitu: yang pertama, memegang kekayaan dalam bentuk uang kas. Yang kedua, memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa produksi, seperti deposito. Yang ketiga, menginvestasikan tabungannya, seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.